Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Swiss, tepatnya di Pegunungan Alpen. Kali ini saya akan bicara tentang spiritualitas duit. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan duit supaya hidup kita itu selalu beruntung, berkah, dan penuh kesuksesan. Jadi begini, sepanjang perjalanan saya keliling Indonesia dari seminar ke seminar, banyak keluhan kenapa teman-teman itu hidupnya kok dari susah pindah ke susah berikutnya, dari hutang ke hutang berikutnya, dari musibah ke musibah berikutnya, punya uang sedikit hilang, punya rezeki sedikit hilang, tidak pernah jadi barang, tidak pernah, dan bahkan tidak bisa dipakai untuk menikmati hidup. Bisa jadi ini ada satu hal yang dilupakan teman-teman. Apa itu? Ini, buat saya, uang itu makhluk hidup, uang itu energi, uang itu vibrasi. Ya, apa maksudnya? Gini, uang itu terikat dengan niat awal dari keinginan uang itu mau dipakai untuk apa. Contohnya nih, misalnya saya pinjam uang ke Om Fatur nih, yang sedang motret, yang sedang bikin video ini. Janjinya adalah uang ini akan saya pakai 3 bulan untuk sebuah bisnis. Nanti bulan keempat saya balikin itu duitnya, plus saya ngasihlah sedikit-sedikit uang hadiah gitu atau souvenir apa. Nah, sudah saya pakai selama 3 bulan, bisnisnya sudah selesai. Om Faturnya itu tidak ngecall, tidak SMS, tidak minta, dan kita berpikir belum ditagih, nggak usah dibalikin deh gitu. Nah, ini bahayanya di situ. Ya, apa bahayanya? Ketika kita sudah janji pada bulan keempat akan mengembalikan dan tidak kita lakukan, uang ini kemudian misalnya saya pakai untuk bisnis berikutnya, hampir pasti bisnis itu akan hancur. Dan yang kedua, uangnya lenyap. Yang ketiga, akan menimbulkan hutang baru yang lebih menumpuk. Kenapa? Uang ini berontak dari niat awalnya. Niat awalnya kan dikembalikan. Begitu tidak Anda kembalikan, karena dia bernyawa, dia punya energi, dia punya vibrasi. Begitu Anda selewengkan dari niat awalnya, dia makhluk bernyawa yang akan mencari cara keluar dari niat berikutnya. Karena tanpa persetujuan pemilik uang yang asli. Akhirnya apa? Karena dia mencari caranya sendiri untuk lepas dari penggunaan di bisnis berikutnya, bisa jadi cara-caranya kemudian membuat kita jadi celaka, kena musibah, bisa ditipu teman, bisa bisnisnya nggak jalan, meskipun janjinya muluk-muluk, bisa punya banyak kecelakaan di jalan sehingga uang itu habis, tidak bisa mengendalikan, hutang bertumpuk, dan tentu saja malu. Itu yang saya sebut sebagai spiritualitas duit. Nah, oleh karena itu, menurut hukum kekekalan energi, jadi air di seluruh dunia itu kan jumlahnya tetap. Ada yang bentuknya salju, ada yang bentuknya awan, ada yang bentuknya hujan, ada yang bentuknya air di danau, di sungai, dan seterusnya. Tidak berubah dan tidak berkurang. Dia tetap dan dia akan mencari polanya sendiri, cara sendiri yang absolut mengikuti hukum kekekalan energi. Pesan saya, hati-hati dengan uang Anda, jangan seleweng niatnya. Begitu Anda selewengkan niatnya, maka musibah dan ketidakberuntungan akan terus-menerus menghampiri hidup Anda. Uang adalah spiritualitas, uang adalah energi, uang adalah makhluk bersawa. Sekali Anda lalai, seumur hidup Anda akan banyak musibah. Itu saja dari Pegunungan Alpen. Nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, enggak.